terlihat dari referensinya itu ya dari paper-paper terindeks ya sesuai topiknya, tidak ada dari blogspot atau berita, atau bahkan kalau teman-teman itu biasanya malah dari toko online gitu ya, Alibaba.com, terus apalagi itu biasanya kalau terkait dengan ada komponen ya itu dituliskan itu dari mungkin dari Tokopedia atau dari Bukalapak ya, karena Anda dapatkan gambar itu di toko online gitu. Nah, kalau terkait dengan komponen, Anda larinya ke datasheet sebagai referensi. Referensi yang kredibel adalah datasheet. Misalnya komponen di IoT misalnya misalnya SP8266 misalkan, Pak. ya, oke, bisa dulu ya. ESP. Yang paling sering digunakan. Oh ya. Masih menjadi primadona ya, sama Primadona ya. SP32 itu. Bisa. Dari expressive system. Berapa tadi? ESP berapa tadi? 8266 misalnya. 8266 misalkan. Nah, ini malah ada book internet ini bisa dipakai. Kalaupun dia di Google Book itu bisa saja Anda lihat gitu. Nanti tinggal Anda citasi judulnya ini gitu. Ini ada dari buku gitu, boleh. Meskipun Anda nggak beli kan gitu. Tapi Anda bisa cari yang teks yang sesuai dengan yang untuk membuktikan asumsi Anda tadi, kalimat yang Anda buat tadi gitu, atau gambar yang dari di sini yang muncul di buku ini gitu. Nah, seperti ini. Ini bisa ambil, tapi nanti citasinya dari buku ini, bukan dari Bukalapak atau toko online lainnya gitu ya. Ini contohnya. Tapi bisa juga Anda bisa nyari datasheet. Kalau datasheet nggak perlu Google Scholar kayaknya. Kalau di Google Scholar ada nggak ya? Kalau terkait dengan komponennya nanti mungkin langsung Google biasa boleh lah. Tapi Anda masuknya datasheet. ISP 8266. Nah, ini kan ada ya, dari all datasheet. Nanti referensinya di sini ya. Baik gambar ataupun konfigurasi sistemnya Anda bisa download ya, ini bisa download ya, tipe ESP yang berapa ini misalnya. Ini terpisah-pisah kayaknya. Oh, bahasa apa ini? Tapi kayaknya dia dipisah-pisah ya. Ini kayaknya dokumennya dipisah-pisah 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi intinya adalah kalau Anda gunakan komponen, Anda cari dari datasheet. Kalau Anda mungkin saya butuh gambar saja gitu, gambar juga di datasheet kan ada gambar. Jangan gunakan sumber itu dari toko online. Misalnya SP, misalnya Anda cari dengan gambar gitu. Nah, ini kan gambar, tapi munculnya loh, ini di tokonya Mas Obi Indofood.id. Ya Mas Obi. Nah, ini munculnya di tokonya Mas Obi gitu. Nah, ini. Nah, ini nanti tapi nanti bisa
di websitenya Mas Obi itu banyak banyak iklan ya. Ya Mas Obi. Iklannya kokean Mas Obi. Jadi orang agak mau lanjut itu kira di di cross itu mungkin iklannya dikurangi. Nah, ini ya ini mungkin kalau sebagai rujukan awal nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini masuk aja masih gunakan komponen 101.com ini apa? Dataset apa toko online gitu ya. Nah, website ya ya. itu. Website. Ya. Kalau untuk tulisan seperti ini nggak apa-apa sih untuk masuk apa itu istilahnya ya non tulisan tulisan untuk blog is okay gitu. Tapi kalau untuk tulisannya akademik paper ya dihindari seperti itu. Ya kalau ini kan untuk baca-baca ya untuk baca-baca. Nah kemudian untuk tulisan yang terkait akademik kita betul-betul cari informasi itu dari datasheet, kemudian paper dan hasil penelitian itu akan lebih kredibel ya. Nah, oke, ada pertanyaan barangkali silakan. Izin bertanya Pak, kalau untuk penulisan sitasi untuk dataset itu pripun ya Bang? Ini saya kadang sering terkendala di situ Pak. Dataset itu bisa dokumen di website itu bisa atau report atau nanti kalau di Word itu coba saya lihat kalau di Word itu misalnya sebenarnya kalau di kayak seperti di Mendeley ini ya itu mau milih ininya bingung sih. Makanya biasanya langsung tak buat yang generik biasanya. Iya, nggak masalah sih, nggak apa-apa sih. Tidak harus yang penting itu aja. Karena kalau di sini kayak kayak semacam report dan sebagainya itu kayaknya beda kalau misalnya gitu loh Pak. Iya, nanti dicari yang sesuai saja Mas. Tapi artinya kalau kita menggunakan referensi dataset itu kan lebih kredibel karena itu keluaran pabrikan ya daripada mungkin dari tadi blog atau sumber-sumber yang lain ya karena itu kan belum melalui proses review dan sebagainya ya seperti itu. Jadi bisa saja ada yang tipu, salah dan sebagainya. Itu untuk mengurangi itu saja sih. Itu. Jadi nanti paper Anda mantap gitu. Tulisannya itu mantap. Nanti saya tunggu tugas itu ya, kelihatan ya nanti. Tugas yang kemarin itu saya tunggu loh itu. Itu kemarin kelompok atau perorangan itu? Kelompok itu, Pak. Oh, kelompok. Ya, perorangannya belum ya nanti. Itu kalau kelompok diselesaikan dulu nanti biar mantap gitu. Nah, kemudian kalau nanti Anda mau biasanya kalau sudah kecanduan nulis itu, Anda ketika mau registrasi di publisher, Anda biasa diminta untuk menuliskan nomor ORCID identity. Nah, sudah ada yang pernah dengar ORCID identity selain Scopus ID ya. Kalau Scopus ID itu bisa diperoleh kalau Anda pernah ngirim ke jurnal atau conference series yang terindeks Scopus, maka nanti Anda langsung meskipun itu jurnal pertama atau paper pertama Anda terindeks di Scopus, itu langsung nanti Anda mendapatkan Scopus ID gitu ya. Nah, Scopus ID ini karena penting kalau nanti mau ngirim-ngirim ke publisher, itu akan ditanyakan sudah ada Scopus ID-nya atau ORCID ID. Nah, kalau ORCID ID Anda perlu registrasi saja gitu. Nanti bisa lewat sini ORCID ID. Layar saya sudah bisa dilihat ya. Sampun, Pak. Nah, ini Pak, nanti masuk di workit.org ini. Kan ini nanti akan
dipakai ketika Anda ngirim-ngirim paper di suatu publisher itu ya. Coba nama saya Mas, update ID saya muncul enggak? Nah, ini audit ID saya ini ya. Jadi kalau saya search, kalau seseorang sudah punya audit ID, muncul ya audit ID-nya berapa gitu. Namanya ini, afiliasinya Universitas Negeri Yogyakarta. Seperti itu, Mas. Jadi ini penting nanti kalau kita daftar di beberapa apa namanya publisher gitu. Nah, beberapa publisher kan nanti kalau keperluannya kalau Anda ngirimkan jurnal atau paper seperti itu. Nah, nanti silakan Anda bisa registrasi ya. Registrasinya gampang ya, tinggal seperti biasalah sign in atau register ini. Nanti kelengkapi kelengkapannya, terus kemudian Anda sudah bisa dapatkan audit ID seperti itu. Oke, ada pertanyaan. Nanti mungkin materinya ada juga. Ya, kita sampai jam 2 aja ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas. Ya, misalkan sebuah jurnal itu ternyata isinya itu kalimatnya mencuplek dari beberapa jurnal, dari hanya mengcopy paste seperti itu, apakah diperbolehkan atau termasuk plagiarisme yang parah atau bagaimana, Pak? Ya, kalau bisa itu dihindari kutipan langsung. Jadi kutipannya kutipan tidak langsung. Amannya itu seperti yang saya sampaikan tadi, Anda tuliskan saja sesuai dengan pikiran Anda gitu. Jangan baca terus kemudian Anda sorot tuh di paper itu Anda taruh. Nah, itu nanti akan kedeteksi di Turnitin gitu. Kalau deteksi Turnitin, kalau sudah di atas 20% ya dianggap plagiasinya tingkat tinggi gitu, kemiripannya. Jadi kan harus melihat itu. Terutama kalau nanti mengirimkan paper ke jurnal-jurnal yang terindeks, itu harus dipastikan dulu uji kemiripannya, Turnitinnya harus di bawah 20% gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Nanti juga waktu Anda mengerjakan tesis, ya itu ada uji kemiripan Turnitin itu di bagian administrasi, akan diuji Turnitinnya. Kalau Anda main satu kajian pustaka, terus ini cocok misalnya tentang ESP 8266 disorot, kontrol taruh gitu, itu kan kebanyakan seperti itu. Nah, teman-teman yang S1 itu kalau di Turnitin itu rata-rata Turnitinnya hampir 50-60% Mas ya, dan sumbernya adalah dari UNYSID, EPRIN UNYSID itu. Nah, itu saling copy mengcopy itu di EPRIN UNYSID. Ada punyanya Mas Obi yang S1 dulu, ada itu kan kedetek semua, terlihat itu. Kalau di Turnitin itu terlihat sumbernya. Satu kalimat atau dua kalimat yang diambil dari laporan tertentu atau jurnal tertentu itu terlihat ini sumbernya dari mana itu terlihat, kedetek Mas. Seperti itu ya. Terus ada yang mengakali, biasanya dibuat tipu-tipu begitu kalimatnya gitu. Ya, itu juga kedetek nanti. Gitu. Meskipun Turnitinnya turun tapi kedetek ya. Kalimat tipunya, terus kemudian ditambahkan karakter tertentu di antara spasi, terus kemudian teksnya itu diwarnai putih, itu modus-modus untuk menghilangi Turnitin, itu mengulangi persentase Turnitin. Kalau saya biasanya ngoreksinya kalau model seperti itu kedetek sedikit, itu kemudian saya kontrol A semua satu laporan itu, kemudian warna teksnya saya rubah ke merah atau ke hijau begitu ya, itu terlihat terusan yang diantara spasi itu teks-teks yang aneh-aneh itu terlihat. Jadi biasanya teks yang aneh-aneh tadi dirubah warnanya jadi putih, nggak kelihatan, jadi kayak spasi gitu. Nah, itu kalau di Turnitin kan nggak kelihatan, dianggap kalimat yang nggak bermakna seperti itu, dan dibandingkan nggak muncul. Seperti itu, Mas. Nah, itu nanti yang penting untuk kalau terkait dengan bagaimana membuat paper ya, kaitannya nanti dengan tugas yang kemarin kita sampaikan.
sehingga nanti Anda dapatkan paper yang bagus. Nah, silakan segera saja dibuat, terus kemudian nanti bisa dikirim dalam bentuk draft atau seperti apa, nanti bisa saya turunitin juga, terus kemudian nanti kita apa namanya, kita review, Mas ini harus seperti ini, seperti itu ya, gitu. Ya nanti ya kalau nanti ada kesempatan, misalnya ada conference ya dalam tahun ini, mungkin ada ISL Info, ada ICTVT di Fakultas Teknik, itu bisa dikirimkan gitu. Yang kelas-kelas kemarin juga demikian, alhamdulillah terindeks begitu. Nah, itu cara bagaimana nanti Anda membangun portofolio di level pendidikan S2 ini gitu. Nanti kalau Anda mungkin ya insya Allah barangkali ada yang kemudian ada jadi dosen ya, karena kebutuhan dosen kan S2, maka itu harus terbiasa juga membuat paper, karena itu sebagai kewajiban, kalau tidak membuat sebuah karya ilmiah dalam bentuk paper ya ya tagihannya nanti kepangkatannya juga tidak naik gitu. Seperti itu Mas, Mbak semua gitu. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Di sini bertanya lagi Pak. Iya, silakan Mas Cipto. Untuk membuat paper itu untuk judul yang bagus seperti apa ya Pak ya? Judul yang bagus itu ya ada kebaruannya ya, ada metode yang baru seperti itu. Biasanya kan seperti yang saya katakan di awal tadi, judul itu kan 50% pekerjaan. Jadi judul itu susah ya. Wah, judulnya. Ya, jadi di judul itu dibuat singkat. Yang pertama Anda tentukan topiknya dulu. Topiknya kita sudah, topik besarnya IoT ya. Nah, tinggal IoT itu untuk Anda mau ambil yang di bidang yang mana lagi, itu IoT untuk kesehatan, IoT untuk infrastruktur, kemudian IoT untuk tanaman, itu untuk pertanian ya, itu tinggal dipilih. Nah, kemudian ada IoT, ada bidang yang ingin digarap, terus kemudian berikutnya metodenya seperti apa, metodenya algoritma yang terkait dengan algoritmanya. Nah, kalau sekarang kan algoritmanya ke arah kepada artificial intelligence gitu, AI ya, itu bisa dikembangkan di situ mana yang membutuhkan itu ya. Misalnya saja deteksi kendaraan bermotor yang habis masa pajaknya itu berbasis IoT dengan algoritma AI gitu ya. Nah, itu apa yang sudah dibayangkan Mas Obi kalau judulnya seperti itu? Deteksi pajak kendaraan bermotor berbasis IoT dengan metode AI, artificial intelligence. Yang dibayangkan Mas Obi gimana Mas? Ya, keseluruhan dulu, keseluruhan. Secara keseluruhan. Metodenya tadi kan sudah menggunakan algoritma AI gitu ya. Tapi secara keseluruhan yang Anda bayangkan dari judul itu seperti apa gitu. Gambaran besarnya bagaimana itu. Kalau misalnya ada judul seperti itu. Ya, terus kemudian secara teknisnya implementasinya bagaimana gitu. Nah, jadi dengan judul seperti tadi itu sudah nanti semakin secara praktis implementatifnya bagaimana itu nanti terlihat. Berarti nanti Anda harus menyediakan mungkin hardware-nya bagaimana, terus kemudian protokol komunikasinya seperti apa. Nah, kemudian itu diolah dengan algoritma AI itu seperti apa nanti. Nah, ini kan poin-poin yang sangat penting juga, dan itu kompleks, itu sangat kompleks seperti itu.
Terus kemudian kan orang bayangkan itu gimana cara kerjanya gitu, cara kerjanya. Nah, mungkin ada informasinya ditangkap melalui kamera ya, karena itu ditaruh di jalan ya, dari kendaraan yang lalu lalang itu ditangkap. Nah, itu kemudian bisa diputuskan, oh kendaraan A, B, C ini pajaknya sudah terlambat dan sebagainya. Dan itu masih bisa dikembangkan untuk hal lainnya gitu ya. Atau mungkin dengan judul yang lain, masih banyak sekali dikembangkan kalau di transportasi, itu bidangnya di transportasi gitu ya. Nah, silakan mau dikembangkan. Bahkan mungkin ke depannya itu setiap kendaraan itu ditanam RFID ya. Mungkin sudah ada belum? Sudah ada, pernah dengar belum? Di setiap GPS ya. Nah, ya kalau GPS kan masih mahal ya, datanya ya. Masih ada GPS yang perangkatnya. Tapi kalau model RFID bisa enggak gitu, kayak model long range yang RFID itu. Tapi beberapa ya teknologi bisa macam-macam ya, tinggal nanti bagaimana itu diterapkan gitu. Nah, itu contohnya Mas Cipto gitu ya, terkait judul tadi. Nah, tinggal nanti Anda tentukan saja topik, kemudian banyak baca dengan paper-paper tadi. Kuncinya tadi di paper-paper itu muncul, oh ini sudah ada paper ini, ada paper ini. Nah, itu diakumulasikan, nanti Anda bisa resume menjadi satu judul yang berdasarkan paper-paper tersebut, di mana ada pembeda dengan judul yang Anda buat, gitu. Iya, baik Pak, terima kasih. Ya, ada pertanyaan lain? Mungkin izin bertanya lagi. Ya. Jam 2 ada kuliah lagi enggak? Ada, Pak. Oh ya, mulai lagi jam ya. 14.10. Satu kali satu pertanyaan ya. Singkat Pak, mungkin tadi yang terkait citasi dengan komponen elektronik, kan mungkin ada dari jurnal Pak. Iya. Mengutip komponen. Lebih baik mana Pak, citasi dari jurnal atau langsung dari datasheet Pak? Oh gitu. Ya, bisa dua-duanya gitu. Ya, bisa dua-duanya. Kalau terkait komponen itu bisa kita gunakan datasheet. Kalau komponen tertentu ya kayak SP 8266 tadi. Nah, kalau dari jurnal itu biasanya kan implementasinya, penelitiannya terkait dengan penggunaan komponen tersebut, bahwa mungkin ESP 8266 itu sangat efektif digunakan untuk komunikasi menggunakan protokol WiFi dan banyak digunakan oleh pengembang untuk mengembangkan kontrol berbasis IoT. Nah, itu bisa jadi rujukan gitu. Tapi terkait dengan mungkin gambar, terkait dengan komponen itu sendiri, Anda bisa merujuk langsung datasheet gitu ya. Jangan kemudian ngambil sumbernya dari blog atau dari toko online gitu. Nah, biasanya yang banyak terjadi itu referensi dari toko online gitu. Dari Alibaba, dari apalagi dari Tokopedia gitu. Seperti itu ya Mas. Atau bahkan ada yang memotret sendiri, dia beli kemudian ESP 8266-nya itu dipotret, terus kemudian ditempelkan, terus di bawah gambar itu ditulis sumber dokumen pribadi gitu. Itu ada gitu. Ya. Tapi itu nggak boleh, nggak ada dalam aturan penulisan ilmiah, nggak ada istilah dokumen pribadi, itu nggak ada. Itu ya. Itu yang jadi supaya jadi perhatian gitu. Oke, saya kira itu dulu. Nanti ada materi yang bisa saya share terkait dengan tambahan ini. Ini tambahan materi tambahan sebenarnya ya untuk materi IoT ini, supaya nanti gambaran, karena ya tugas yang kemarin itu ada hubungannya dengan bagaimana Anda menuliskan sebuah laporan, karena laporannya saya buat tadi bentuknya paper tadi gitu. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya kira cukup untuk pertemuan siang hari ini.
Mohon maaf bila ada salah kata, tapi kita mohon saya mohon bila ada diskusi-diskusi terkait dengan IoT, kita bisa diskusikan di grup WA ya. Kalau diskusi di WA boleh saja, kapanpun boleh, silahkan, tidak masalah ya. Kita bisa diskusi hidup, saling memberikan pertanyaan, menjawab, sharing terkait dengan perkembangan IoT, karena bidang ini sangat potensi untuk dikembangkan dan menjadi topik-topik penelitian berikutnya seperti itu ya. Tidak kekurangan materi kalau Anda bahas di sini gitu ya. Gitu ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya saya akhiri. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Iya, ya, Mas Mbak kan sudah dibagi pembimbing untuk tesisnya ya, diseriusi, kemudian nanti kalau bisa terus sudah bisa terujian proposal gitu. Nah, sebagai informasi nanti dibicarakan saja ke pembimbing masing-masing, itu nanti dari kementerian itu di awal tahun, kali kemarin di awal tahun ini itu setiap tahun itu ada hibah untuk penulisan tesis. Jadi yang mengajukan nanti Anda dan pembimbing seperti itu. Nah, itu nanti dananya kan bisa digunakan untuk ini membantu penyelesaian studi juga, penyelesaian untuk studi terutama tesisnya seperti itu. Nah, monggo itu nanti kalau sudah Anda melalui ujian proposal itu nanti bisa diakses artinya setelah ada informasi terkait hibah penulisan tesis tersebut gitu ya. Nanti silakan dibicarakanlah dengan pembimbingnya masing-masing gitu ya. Monggo bisa supaya informasinya nanti supaya bisa bermanfaat dan bisa ngunduh itu memanfaatkan dana itu gitu loh ya. Oke, itu saja kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama, saya akhiri. Recording stopped.